Oke, selamat datang di pertemuan untuk instalasi file-file source code yang didapat. Bisa dari saya, di sini akan saya berikan, atau nanti Anda bisa unduh dari tempat lain. Nah, kita mulai dengan login dulu, tidak akan saya bahas karena sudah dibahas di materi sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke file manager. Nah, di sini ada laporan keuangan ya. Cuma di sini kita ambil dulu source code-nya. Jadi misalnya saya unggah dari sini ya. Nah, saya ambil dari tempat lain ya source code-nya. Misalnya nih ambil dari sini, ada nih laporan keuangan terbaru. Nah, karena proses cukup lama, asumsi sudah saya unduh ya. Nah, setelah diunduh, nah kita kembali lagi ke sini ya. Nah, setelah kita unduh, lalu kita tadi ada laporan keuangan. Nah, ini kita klik kanan, kita ekstrak. Nanti hasilnya akan jadi folder seperti ini ya, laporan keuangan. Nah, selesai deh ya. Nah, tetapi ini belum bisa connect. Kenapa? Karena database-nya belum kita setting. Nah, sekarang kita setting database-nya dulu ya. Oh iya, sebelum ke database jangan lupa ini nanti database-nya kita ganti ya. Jadi bukan DB tetapi nama webnya, misalnya MOOCs Export. Nah, kita masuk ya sekarang ke sini. Nah, ini database-nya ya. Tuh, depannya betul kan, MOOCs Export kan? Berarti kalau mau bikin database tinggal kita create. Nah, ini contoh ya, database ya. Nah, kita bikin yang namanya misalnya di sini dari namanya Kampung Flori ya. Nah, bisa dengan di sini pakai query, tulis create database MOOCs XP ya, Kampung Flori gitu. Kampung Flori ya, Flori ya. Atau kalau nggak mau seperti ini, misalnya nggak mau repot, juga bisa begini caranya. Jadi ketika pas waktu ada di sini ya, kita pilih database-nya bukan yang ini, tetapi kita milih database wizard. Artinya database wizard adalah kita akan minta buatkan database ya. Nah, caranya seperti ini. Nih ya, kita klik. Nah, tadi kan mau XP langsung kan, berarti tinggal kita tambahkan Kampung Flori. Next step, jadi deh ya. Lalu kita tutup ya. Kita kembali lagi ke menu ini ya. Nah, baru ke PHP MyAdmin. Langsung akan muncul di sini ya, Kampung Florinya ya. Jadi dia namanya DB Kampung Flori. Itu ya caranya ya. Jadi nanti akan muncul di sini. Tapi masih kosong. Kenapa? Karena kita belum melakukan import database. Nah, cara importnya sebagai berikut. Ya. Kita ke file manager. Nah, file yang tadi yang di dalam laporan keuangan ya, kita buka yang tadi DB Kampung Flori ya. Kita edit. Nah, namanya depannya dikasih. Jadi MOOCs EXP pakai slash ya. Begini. Nah, baru kita save. Tuh, ada save ya. Nah, sudah kita save.
Nah, file ini siap di import. Atau kalau nggak mau import juga bisa Anda seperti ini. Yang saya lakukan, langsung copy. Nah, kita kembali lagi ke database ya. Nah, kita masuk nih ke Kampung Flori tadi di sini. Ya, kita masuk SQL. Kita klik. Nah, langsung go ya. Nanti akan terisi seperti yang punya saya yang ini. Lengkap ya. Itu prosesnya disebut dengan dump. Kita ngedump file database yang ada. Tentunya belum lengkap ya. Jadi harus nanti kita lengkapi dengan transaksi-transaksinya. Nah, setelah jadi ya, berarti ini kan sudah masuk ya. Jadi artinya database-nya sudah benar. Sekarang kita sinkron dulu di file ini ya. Coba kita buka. Nah, buka di bagian mana? Saya lihatkan lagi ya. Buka di bagian setting karena ini semua koneksi lewat di sini. Ganti koneksinya ya. Nah, diganti dengan MUX ESP ini dikasih Kampung Flori, ini username yang kasih, ini passwordnya. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi setelah sudah yakin dikoneksi, kita close ya. Maksudnya sudah disimpan ya, maaf bukan di close tapi sudah disimpan. Ini kayak begini ya. Nah, kita sudah yakin, kita save ya, ini ya ada save-nya ya di pinggir di kanan ya save-nya. Lalu kita bisa tutup. Nah, setelah ditutup kita bisa tes jalan nggak ya. Nah, ini contoh pengetesannya. Saya tes ya. Tuh, saya tes MUX Expert. Tadi namanya apa? Namanya laporan keuangan. Nah, seperti ini. Ya. Kita bisa coba username dan password. Kalau dalam file ini saya coba username-nya Rudy, passwordnya Rudy juga pakai Y ya. Nah, dia ada captcha-nya untuk melindungi. Nah, kita connect. Nah, ciri-ciri terconnect ada tulisan selamat datang PT bla bla bla. Kalau tidak terconnect ini tidak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mengisi transaksinya, lalu mengenerate laporannya. Nah, ini termasuk pelajaran akuntansi itu ya. Jadi untuk pelajaran setting aplikasinya dicukupkan sampai sini. Nanti akan saya bahas bagaimana instalasi menggunakan SAM yang dari localhost. Kalau ini kan dari web dari luar. Ya, itu saja. Jadi ini berarti Anda sudah sebagian besar sudah berhasil. Tinggal Anda ganti-ganti. Misal, apa yang bisa diganti? Jangan namanya SIGYES, tetapi nanti nama sesuai dengan perusahaan Anda. Yang jelas, proses untuk instalasi dari source code ke web Anda atau nanti juga localhost Anda sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat. Terima kasih.